Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Ustazah Susi Rahayu dari SMP IT Al-Hikmah Mencé. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas barisan bilangan. Pada barisan bilangan ini, kita akan mempelajari barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Untuk rumus dari barisan bilangan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N-1B. Dan rumus dari barisan bilangan geometri yaitu UN sama dengan A Rn-1. Ingat, di sini dipangkat A kali R pangkat N-1. UN, N-nya ini ada di bawah, tidak di atas. Mohon nanti ketika mencatat direvisi ya. Yang mana keterangannya adalah UN sama dengan suku ke N. N sama dengan suku N. B sama dengan beda. Untuk mencari beda yaitu U2 dikurangi U1. Atau suku kedua dikurangi suku ke-1. R sama dengan rasio. Untuk mencari rasio yaitu suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku kedua dibanding dengan suku ke-1. Beda dari barisan aritmatika dengan barisan geometri terletak pada ini. Untuk aritmatika dia memiliki beda dan untuk geometri dia memiliki rasio. Apa sih beda? Apa sih rasio? Akan kita pelajari di next slide. Pengertian barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan itu? Ada yang sudah tahu? Oke, agar kalian lebih mantap pemahamannya dengan barisan bilangan, silakan lihat 3 barisan bilangan berikut. Ada 3 barisan bilangan. Untuk yang option A, barisan bilangannya itu ada ini ya anak-anak. 1, 3, 5, 7 memiliki 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. U1, U2, U3, dan U4. Suku pertama atau suku ke-1 atau U1 itu sama dengan A atau A kecil. Jadi A kecil itu sama dengan suku ke-1. Contoh B, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa suku? Ya, memiliki 5 suku. Suku ketiga berapa anak-anak? Betul, 6. Suku kedua? Ya, 4. Suku ketujuhnya? Tidak ada, karena di barisan ini hanya memiliki 5 suku. Oke, lanjut yang C. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Suku pertamanya yaitu 3. Suku kedua 6. Suku ketiga 9. Suku keempat 12. Suku kelima 15, dan seterusnya disebut dengan UN atau suku ke N, yang mana kita tidak tahu N-nya berapa. N 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, dan seterusnya. Oke anak-anak, sudah paham ya tentang barisan bilangan? Lanjut. Contoh aturan barisan bilangan. Ada banyak sekali aturan barisan bilangan ya anak-anak, banyak sekali. Tapi di sini Ustazah hanya akan mengambil beberapa contoh saja. Contoh yang pertama yaitu barisan dengan aturan ditambah. Jadi aturannya adalah dari U1 atau suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya dia adalah ditambah. Seperti apa sih? Untuk aturan barisan dengan aturan ditambah itu ada barisan bertingkat 1. Contoh
barisan bertingkat 1. Di sini Ustadzah memiliki suatu barisan bilangan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. 1 untuk ketiga dia ditambah dengan 2. 3 untuk kelima dia ditambah 2. 5 ke 7 dia ditambah dengan 2. 7 ke 9 dia ditambah dengan 2. Jadi antara suku 1 ke suku kedua dia ditambah 2 semuanya. Ini disebut dengan barisan dengan aturan ditambah. Harus sama ya, di sini polanya sama. Gak harus sama sih, nanti ada juga beberapa pola barisan yang apa gitu. Untuk ini kan kita mempelajari yang aturan ditambah dulu. Karena aturan ditambah jadi penambahannya itu harus sama, yaitu plus 2. Kira-kira suku ke 6-nya berapa? Coba tebak, suku ke 6-nya berapa? Ya, 11. 9 ditambah 2, 11. Lanjut kedua, barisan bertingkat 2. Ini contohnya. Ada barisan 0, 1, 3, 6, dan 10. Kita 0 ke 1 dia ditambah 1. 1 ke 3 dia tidak ditambah 1, tapi ditambah 2. Jadi bukan barisan bertingkat 1 ya. 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 5. Sebenarnya dari sini nanti kita sudah bisa menjawabnya. Bahwa untuk suku berikutnya yaitu suku ke-6 dia pasti ditambah dengan 5. Yaitu 15. Namun kita kan di sini ingin proses ditambah ya. Kita mencari yang sederhana dulu. 1 ke 2 ditambah dengan 1. 2 ke 3 ditambah 1. 3 ke 4 ditambah dengan 1. Di sini. Ini tingkatnya ada 2. 1 dan 2. Inilah disebut dengan barisan bertingkat 2. Lanjut, yaitu barisan bertingkat 3. Contohnya seperti ini. Di sini Ustadzah memiliki contoh barisan bertingkat 3, yaitu 0, 1, 3, 8, 18, 35. Oke. U3-nya berapa anak-anak? Betul, 3. U6-nya 35. U7 berapa? Ya udahlah, nanti dulu. Kita lihat dulu caranya. 0 ke 1 plus 1. Ternyata 1 ke 3 tidak plus 1, tapi plus 2. 3 ke 8 plus 5. 8 ke 18 plus 10. Terus 18 ke 35 plus 17. Berapa ya kira-kira? Selanjutnya ditambah berapa? Tak tahu nih. Oke. Terus karena tak tahu, kita cari ke berikutnya, yaitu bertingkat 2-nya. 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 5 ditambah 3. 5 ke 10 ditambah 5. 10 ke 17 ditambah 7. Pasti deh ini 17 ke sini ditambah dengan 9. Karena polanya ini ditambah 2, tambah 2, dan tambah 2. Berapa hasilnya? Betul, 61. Dari mana 61? Dari 2 tambah 7 ditambah 17. 2 tambah 7 tambah 17 sama dengan 26. 35 ditambah 26 sama dengan 61. Itu adalah barisan bertingkat 3-nya. Nah, di sini Ustadzah akan bagi-bagi poin. Bagi satu pemenang untuk yang bisa mengerjakan atau menjawab kuis Ustadzah, dia akan mendapatkan poin 5. Kuisnya adalah 2 suku berikutnya dari barisan 3, 6, 9, 12 adalah, silakan dijawab di grup atau komen grup WA dengan format 1 underscore nama underscore jawaban. Ya, nggak usah menunggu apa-apa dari Ustadzah. Ketika kalian melihat video ini atau sudah mempelajari PPT ini dan sudah tiba waktunya pembelajaran matematika, silakan langsung komen, tulis jawaban kalian di grup. Jangan lupa formatnya 1, nama dan jawaban. Jika jawaban benar tapi format salah,
Mohon maaf, kalian belum beruntung karena tidak sesuai dengan format yang Ustadzah berikan. Jadi harus sesuai format ya. Ingat plus 5, jarang-jarang banget loh plus 5 matematika itu. Lanjut. B. Barisan dengan aturan dikali. Kalau tadi ditambah, sekarang aturannya adalah dikali. Di sini barisannya 3, 6, 12, dan 24. 3 ke 6, dia dikalikan 2, bukan ditambah dengan 3. Sebenarnya kalau seandainya di sini ditambah 3, tambah sini kan beda ya. Jadi langsung dikalikan dengan 2. 6 dikali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 dikali 2, berapa? Ya, 48. 48 ini adalah suku ke-5. C. Barisan dengan aturan dipangkatkan. Ustadzah memiliki barisan 1, 8, 27, dan 64. 1 diperoleh dari 1 pangkat 3, 8 diperoleh dari 2 pangkat 3, 27 diperoleh dari 3 pangkat 3, 64 diperoleh dari 4 pangkat 3. Next, jadi suku kelimanya berapa? Betul sekali, suku kelimanya yaitu 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? Ya, 125. Good job and 100 yang sudah Mbak menjawabnya, walau di dalam hati ya. Yang D, barisan Fibonacci. Apa sih barisan Fibonacci itu? Ada yang tahu? Betul sekali. Contoh barisan Fibonacci yaitu 1, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aduh, gimana nih Ustazah cara mengerjakannya? Di sini 1, lalu 2. Habis 2, 3. Kenapa kok nggak 4 tapi 5? Setelah 5 kenapa kok nggak 6 sama 7 tapi 8? Ini aturannya dari Fibonacci. Mulai suku ketiga yaitu 2, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Menjumlahkan 2 suku sebelumnya. 1 tambah 1 berapa? Betul, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 13. 13 ditambah 8, 21. Itu adalah aturan dari barisan Fibonacci. Perlu kamu tahu, Leonardo Fibonacci menemukan barisan bilangan yang diberi nama barisan Fibonacci. Barisan tersebut 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Suku ketiga dan selanjutnya merupakan jumlah 2 bilangan sebelumnya. Angka 2 suku ketiga merupakan hasil penjumlahan 1 dengan 1. Angka 3 suku keempat merupakan hasil penjumlahan 1 dengan 2, dan seterusnya. Barisan Fibonacci bisa dilihat di bawah. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari 4 aturan dari barisan bilangan. Sebenarnya banyak sekali, tapi Ustadzah hanya memaparkan 4 saja. Kalau seandainya banyak, nanti kita mempelajarinya sampai subuh. Rumus suku ke N barisan bilangan. Rumus suku ke UN barisan bilangan, atau bisa ditulis UN ya. Prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, bilangan 3 dengan suku ke-3, dan seterusnya. Contoh, barisan bilangan 2, 4, 8, 16, yang mana A atau U1 atau suku ke-1 itu adalah 2, suku ke-2 4, suku ketiga 8, suku ke-4 16. Kita akan mencari rumusnya. Kira-kira dari barisan ini rumusnya apa sih? Ternyata kalau U1 2 itu bisa ditulis 2 pangkat 1. Kalau U2 sama dengan 4, 4 itu adalah 2 pangkat 2. U3 sama dengan 8, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ini UN, jadi
dapat disimpulkan atau dapat diperoleh rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Jika di sini UN-nya berubah menjadi 3, maka 2 pangkat 3. Ya enggak? Jadi kalau seandainya yang dicari U6, maka 2 pangkat 6. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Ini rumus hanya berlaku untuk pola barisan yang ada di sini. Tidak semuanya menggunakan rumus ini. Setiap barisan bilangan memiliki rumus yang berbeda. Ya, ini untuk barisan bilangan. Oke, untuk pemahaman kalian, Ustazah kasih kuis lagi. Ustazah memberikan door prize lagi plus 5 buat kamu-kamu yang bisa menjawab kuis dari Ustazah. Rumus dari barisan bilangan 3, 5, 9, 17 adalah komen grup WA dengan format 2 underscores nama underscores jawaban. Ya, jangan lupa formatnya. Kalau tidak sesuai dengan format, walaupun jawaban benar, akan tidak mendapatkan nilai plus 5-nya. Silakan, siapa cepat dia dapat. Barisan aritmatika itu tadi yang di atas masih konsep barisan bilangan. Ternyata barisan bilangan itu terdiri dari 2, barisan aritmatika dan geometri. Apa sih barisan aritmatika? Di sini Ustazah memiliki contoh satu saja ya, yang mana barisannya 1, 8, 15, 22, 22, 29. 1 ke 8 dia ditambah 7, 8 ke 15 ditambah 7, 15 ke 22 ditambah 7, 22 ke 29 yaitu plus 7. Oke, ini adalah barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Karena pola penjumlahannya itu sama. Yang mana plus 7 ini disebut dengan beda. Bedanya positif. Beda tidak harus positif, bisa negatif, tergantung dengan permasalahan dari barisan tersebut. Di sini A-nya berapa? Ya, A1. B atau bedanya yaitu plus 7 atau 7. Ini adalah barisan aritmatika. Ingat, barisan aritmatika memiliki beda. Rumus pada barisan aritmatika yang perlu kalian catat dan kalian pahami, sebenarnya nggak perlu dihafalkan sih. Kalau seandainya kalian paham, pasti hafal. Rumus suku ke N atau UN, ini cara penulisan suku ke N-nya ya. UN sama dengan A ditambah N-1B. UN, jika yang ditanyakan U1, maka di sini N-nya berubah menjadi 1. Jika yang ditanyakan U9, maka 9-nya berubah menjadi N-nya berubah menjadi 9. A itu sama dengan U1 atau suku ke 1. Jadi A itu letaknya pasti paling depan. B itu adalah beda. Beda antara suku kedua dengan suku ke 1. Gini ya. Tuh. Nih. Untuk mencari beda sama dengan UN-1 atau juga dengan B sama dengan suku kedua dikurangi suku ke-1 sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi dengan suku ketiga. Ini harus sama. Kalau bedanya sama itu adalah aritmatika, dan untuk mencari suku berikutnya kita menggunakan rumus yang ini. Oke. Rumus suku tengah atau UT. UT sama dengan 1 per 2 U1 atau A ditambah dengan UN. Silakan Ustazah berbagi-bagi door prize lagi plus 5 untuk kamu-kamu yang beruntung dan bisa menjawab soal dari Ustazah. Hasil dari barisan bilangan di samping adalah 10, 30, 50, dan 70. Berapa ya 3 suku berikutnya? Silakan jawab A, B, C, atau D. Komen grup WA dengan format 3 underscores nama underscores jawaban. Ingat, harus sesuai dengan format. Plus 5 bagi 1 yang beruntung. Lanjut, barisan geometri. A. Pengertian barisan geometri. Silakan dilihat di sini Ustazah memiliki barisan
geometri 1, 2, 4, 8, 16. 1 ke 2 dikali 2, 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, dan 8 ke 16 dikali dengan 2. Kenapa kok nggak ditambah saja? Kalau seandainya dikali bisa, kenapa kok ditambah? Ya, kali 2 itu disebut dengan rasio. Ingat, rasio tidak harus berbentuk perkalian, bisa juga dengan pembagian. Kalau tadi sebelumnya aritmatika itu tidak harus positif, tapi juga bisa negatif. Sama dengan geometri, bisa juga berupa perkalian dan pembagian atau per 1 per 2, 3 per 2, seperti itu. Oke. Nah, dari satu contoh ya, sebenarnya dua, tapi saya ambil satu saja. Dari contoh barisan geometri tersebut, terlihat setiap dua suku yang berurat-urat memiliki rasio yang sama. Jadi untuk mencari rasio yaitu U2 dibagi dengan U1 atau U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. U4 dibagi dengan U3, dia hasilnya harus sama, yaitu 2, 2, dan 2. Itu adalah rasio dari barisan geometri. Rumus pada barisan geometri. Rumus suku ke N atau UN, ingat harus direvisi ya, ini N-nya tidak di atas tapi di bawah, seperti ini. UN sama dengan A kali R pangkat, ingat di sini pangkat N-1. A itu adalah U1 yang berada di paling depan dari suatu barisan. 2. Rasio atau R kecil. Mencari rasio sama dengan UN dibagi UN-1 atau sama dengan, ditulis di sini, sama dengan U2 dibagi U1. U2 dibanding U1 sama dengan U3 dibanding U2 sama dengan U4 dibanding U3 sama dengan harus sama. Rumus suku tengah atau UT. UT sama dengan akar U1 kali UN. Sudah banyak banget ya yang kita pelajari. Ada yang ditanyakan anak-anak sejauh ini? Jika kalian belum paham, langsung saja komen di grup. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Saya mengutip suatu hadis dari Quran surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti berbeda ya. Ketika kalian ingin mengetahui, jangan segan-segan untuk bertanya. Jika kalian tidak tahu, langsung saja tanya ke ahlinya. Dan perbanyaklah literasinya tidak harus dari PPT Ustadzah, bisa melalui video dari YouTube, buku-bukunya juga diperbanyak. Sekian dari Ustadzah pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisul majdi nahnu warisul majdi al-amanah wal mas'uliyah. Allahu Akbar.